Silakan Bapak sekalian kalau ada yang mau nyampaikan pendapat, komentar. Saya dibantu boleh nggak moderatornya? Supaya boleh, Pak Anies, boleh. Ya. Baik, terima kasih Pak Anies. Bapak Ibu, mungkin apakah boleh kita batasi pertanyaannya Pak Anies? Cukup? Bukan, maksud saya maksimum ada 3 atau 4 pertanyaan. Oh, 1 aja. Cuma cukup satu. Makanya jangan suka minta izin. Kalau minta izin dibatasi. Kita ini senang sekali membatasi diri sendiri. Boleh ini nggak Pak? Boleh ini nggak Pak? Dijawab nggak boleh lah. Gitu. Gini, 1 pertanyaan 1 orang. Baik, maksud saya nanti kita maksimalkan di 3 penanya, ya. Mulai dari Pak ini Ardisa, ada mic ya Pak Ardisa? Ada. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Anies, berarti kan setelah Tom Lembong dan satu lagi ya yang dari PDI Pak Hasto, setelah Pak Prabowo sudah memberikan amnesti atau whatever it is, so apakah langkah selanjutnya dari orang-orang di luar Prabowo, apakah mereka akan mendukung Prabowo atau akan menjadi seperti yang saat ini, jadi status quo, jadi ya so what, mereka sudah bebas, jadi kita akan terus dengan apa yang kita mau lakukan atau akan ikut membantu Pak Prabowo. Itu aja pertanyaan dari saya. Baik, kita tampung dulu. Selanjutnya pertanyaan kedua dari belakang, Muslim Awestel. Mic-nya Pak Risa, tolong sebutkan nama dan pertanyaannya ya, singkat saja. Assalamualaikum Pak Anies, saya Rona, saya PhD di Nursing Monash University. Pak Anies, kebetulan saya dosen Pak di UI. Kegelisahan teman-teman yang PhD ataupun preset di Indonesia adalah bagaimana program-program atau keluaran dari hasil riset kita itu diaplikasikan di Indonesia. Karena rasanya negara kita tuh alergi sama riset Pak. Jadi kita tuh tahu masalahnya apa, kita mau bantu nyelesain, tapi tuh kayak tetap aja ada jembatan yang nggak bisa kita bangun gitu Pak. Nah, kalau Bapak sebagai mahasiswa yang sekarang berkuliah, apa yang bisa kita lakukan dan bagaimana cara menjaga asa kita agar kita tetap bisa all out untuk memberikan yang terbaik Indonesia walaupun ditolak gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rona. Sekarang ke Om Beta. Silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya fansnya Pak Anies dari dulu. Saya umur 50 lebih, tinggal di sini, kerja untuk diri sendiri dan keluarga. Sekali-sekali pulang ke Indonesia, apa yang saya bisa bantu dan buat untuk Indonesia? Saya sedih sekali lihat Indonesia. Thank you. Nama siapa Pak? Beta Ruka. Selanjutnya yang sebelah kiri, perempuan. Oke, Mbak silakan sebutkan nama sama singkat pertanyaannya apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anies. Perkenalkan, saya Tika Tazkia. Saya sedang menempuh Master of International Relations dengan beasiswa Indonesia Maju di University of Melbourne. Pak, karena saya belajar HI di sini, jadi kalau di Indonesia kan belajarnya tentang justru Australia, Amerika dan lain-lain gitu. Kalau di sini justru belajarnya banyak Indonesia dan banyak foreign student yang menganalisis dinamika kita. On the one hand, tadi Bapak bilang kita ini ambasadornya Indonesia gitu ya. Jadi ambasador kan harus punya narasi yang positif, yang merepresentasikan yang bagus. Tapi on the other hand, ya realita politiknya apalagi di kelas dengan akademik gitu Pak, sangat-sangat
bisa dibilang malu memalukan gitu Pak, dengan kayak authoritarian tendensi, democratic decline dan semuanya gitu. Jadi saya meminta nasihat ke Bapak, kira-kira bagusnya tuh gimana supaya kita tetap kasih display positif ke negara kita, tapi juga fair gitu tentang realita politik yang ada. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya komentar dulu ya sekarang. Patin ya. Ya, 4 pertanyaan. Udah, mau jelaskan Pak sedikit ya. Saya jabarkan sedikit. Pertanyaan. Saya jelaskan. Pak Ardisa tadi mengenai Pak Hasto dan Tom Lembong. Iya. Apakah mereka setelah bebasnya Pak Hasto dan Tom Lembong ini, apakah dua tokoh bangsa ini akan mendukung pemerintahan Prabowo? Ataukah mereka hanya ingin menjadi status quo seperti sekarang ini, mendukung tidak, ataupun di luar barisan atau kita sebut oposisi? Terima kasih. Gini Pak Ardisa, apakah ada kesepakatan atau setahu saya tidak ada. Untuk Pak Tom setahu saya tidak ada. Pak Tom ya, saya setahu saya tidak ada. Jadi wong beliau aja nggak tahu kalau mau bebas, nggak tahu. Dan yang unik aja dia nggak tahu apa itu abolisi itu. Dipikir abolisi itu gerakan penghapusan perbudakan lah. Jadi dia bilang apa urusannya saya sama abolisi gitu deh. Karena abolisi itu ya Bapak Ibu tahu kan, abolitionist itu orang-orang yang anti perbudakan. Pertanyaan kedua, Pak Anies, dari Mbak Rona, PhD student di Monash University. Beliau adalah dosen UI, dan pertanyaannya bagaimana sih program hasil riset yang ada diaplikasikan di Indonesia ini? Sepertinya Indonesia ini seperti alergi gitu pemerintahannya, sehingga kita tidak terpakai gitu hasil risetnya. Dan bagaimana kita caranya untuk all out, untuk mensupport dari hasil riset kita kepada pemerintahan Indonesia atau kepada Indonesia? Mbak Rona, terima kasih Anda memikirkan serius soal ilmu Anda dan Indonesia. Mana Mbak Rona ya tadi? Mbak Rona, ya pindah tempat ya. Mbak Rona duduk aja dulu dah, nanti bagi-baginya nanti. Udah santai, nggak ada yang kelaparan, aman. Gini ya. Boleh nggak saya usul mindsetnya diubah? Kalau saya usul mindsetnya diubah, jangan pulang untuk mengaplikasikan ilmu yang Anda miliki. Jangan pulang untuk menerapkan ilmu, tapi pulanglah untuk menyelesaikan masalah di Indonesia. Oke? Beda ya misalnya. Pulang menerapkan ilmu dan pulang menyelesaikan masalah. Kalau dalam bahasa Inggris ada yang satu adoption, yang satu adaption. A sama O beda. Nah, kita jangan adopsi. Begitu kita adopsi, mental. Nah, saya sering sekali menemukan teman-teman pulang untuk menerapkan ilmu. Loh, Anda belajar di sini memperkaya diri dengan metode yang baik, kemampuan Anda berpikir analitik, kekuatan teori, ya kan? Kemudian pengalaman mengaplikasikan teori itu dalam riset-riset. Datang ke Indonesia, lihat masalah di Indonesia, lalu gunakan itu semua untuk menyelesaikan. Sehingga itu menjadi orientasinya menyelesaikan. Kalau berpikir, Anda berpikirnya jangan deduktif, tapi induktif. Nah, kita selama di kampus hampir selalu deduktif. Kita menemukan teori-teori ini, kita bagaimana menerapkannya. Nah, ketika kita deduktif, ketemu masalah di lapangan. Nanti yang istilah Anda tadi penolakan, gitu deh. Nah, cobalah lebih induktif. Nah, sayangnya di kampus kita nggak banyak pakai induktif pendekatannya. Saya punya pengalaman pulang, dan pulang itu memang mengkhawatirkan. Ketawa, iya bener. Pulang kan gini, ini kalau kira-kira mau landing nih, is it going to be a soft landing, is it going to be a crash? Oke? Apalagi kalau sudah bekerja,
Saya juga ngalami, sudah bekerja di luar, sudah bekerja mapan pula, nengok ke pulang tuh. Dan saya ingat bos saya saya riset manager di sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia yang memantau perkembangan produksi apapun sifatnya elektronik, namanya IPC, itu seluruh dunia. Nah, saya riset manager di situ. Ketika saya mau pulang, saya pamit sama atasan saya. Dia itu menjawabnya kira-kira gini, Anis, please be responsible to your family. Coba mau pulang dibilang saya kayak orang gak tanggung jawab gitu. Pada masa itu sedang ada flu burung di Asia. Ini semua orang menjauhi Asia, Anda mau pulang ke pusat flu burung. Terus yang kedua, semua orang lagi kepengen bisa dapat green card, okay? And we are prepared gitu untuk sponsoring. Kenapa harus pulang? Nah, jadi saya jawab, kenapa saya pulang? Karena saya punya 3 alasan. Jadi saya bilang 3 alasan. 1, karena saya ingin pekerjaan saya itu intellectually growing, dan di sini jelas intellectually growing. Number 2, financially good, dan di sini very good. Okay. Yang ketiga, socially impactful. Di sini 0, dia bilang 0. Dan pada saat itu dia bilang, I cannot argue with that. Nggak bisa. Nggak mungkin. Saya hanya bisa di luar komunitas kita itu second generation. Saya yang ketiga nih. Karena itu saya pulang ke Indonesia. Saya mengerjakan yang ketiga. Nah, tapi pas pulang, apa yang kemudian saya melihat, apa yang jadi masalah waktu itu? Saya sudah nulis disertasi, nulis proposal untuk sebuah riset sampai tuntas. Di ujung saya bilang riset saya ini masa lalu, nggak akan membantu untuk bisa pulang. Waktu itu saya risetnya tentang peran kaum pengusaha dalam jatuhnya rezim Orde Baru. Saya bilang kalau saya menganalisa itu, so what, it has happened. Akhirnya udah selesai, udah dapat nilai, saya ubah itu, berhenti mulai dari nol lagi disertasinya. Tentang apa? Otonomi daerah, desentralisasi, dan demokrasi. Karena pada waktu itu Indonesia mulai dengan otonomi daerah. Jadi Anda lihat apa yang sekarang sedang jadi masalah Indonesia, apa yang nanti akan jadi tantangan Indonesia, Anda ambil itu, lalu pulang dengan solusi. Insya Allah Anda datang ke situ menarik. Saya ingat saya pulang, saya menjadi PhD pertama yang bidangnya otonomi daerah, bidangnya desentralisasi. Nggak ada yang PhD otonomi daerah desentralisasi. Dan kemudian waktu itu saya dapat tugas menjadi National Advisor on Decentralization and Regional Autonomy. Itu menjadi tiket keliling Indonesia. Saya keliling kemana-mana melihat, dan disitulah yang membukakan mata betapa ketimpangan yang luar biasa, macam-macam aspek. Jadi usul saya untuk Bu Rona, benar lihat Bu, apa yang jadi tantangan. Terus yang kedua, jangan manja. Ya, manja itu apa sih? Saya pulang pengen disiapin seluruh fasilitasnya. Itu manja betul. Saya sering kali ketemu Pak, saya dulu di tempat saya PhD, labnya lengkap, fasilitas lengkap. Terus sampai ke Indonesia nggak ada. Lah ya memang harus diusahakan di sini. Jangan minta semuanya sudah disiapkan, jangan. Justru disitulah letak fight-nya. Kira-kira gini. Dulu lab ini dibikin tahun berapa? Memangnya dulu nggak ada yang memulai dan bertarung dengan investor? Ada. Siapa sih investornya? Negara, entitas korporasi. Itu kan orang yang mau invest di bidang riset, bukan? Di awalnya ada itu peneliti-peneliti yang punya entrepreneurial skill, peneliti yang bukan hanya sekedar di ruang lab, peneliti yang mau dan mampu mewujudkan menjadi proposal sehingga meyakinkan negara untuk mengalokasikan anggaran. Itu yang dibutuhkan Republik kita, bukan yang dibutuhkan orang yang datang semua sudah disiapkan. Jadilah pionir, jadilah pembuka jalan, jadilah yang pertama. Kira-kira begitu, Rana ya. Baik, selanjutnya dari pertanyaan Om Peta, Pak Anies. Jadi, ya, Pak Peta, beliau menanyakan begini, Pak Anies. Jadi saya ini udah tinggal di sini sudah lama, mungkin udah citizen kali Om ya, belum ya. Jadi kerja sudah, jadi punya bisnis sendiri juga sudah di sini.
Jadi kira-kira apa bagi kami Oke. para diaspora ini untuk Kalau boleh saya berkontribusi usul, kepada Pak. Indonesia? Kami baru saja mulai inisiatif. Pak Peta, kalau Pak Peta lihat Indonesia, banyak sekali masalah. Masalah itu A sampai Z, terus kembali lagi AA sampai ZZ, terus AAA sampai ZZZZ, itu masih terus lagi, masih ada lagi tuh. Jadi kita ini kalau ditanya stok masalah cukup, kita nggak kekurangan masalah. Kita harus milih. Jadi kami setelah selesai Pilpres kemarin, kita bilang gini, yuk kita sekarang bekerja untuk membereskan persoalan yang banyak nggak bisa beres di Indonesia. Apa itu? Bangun infrastruktur paling sederhana. Kalau boleh saya ajak Bapak Ibu sekalian diaspora di Australia, yuk bantu ini. Apa itu? Membangun jembatan gantung di desa-desa. Itu jariahnya besar, Bapak Ibu sekalian. Kenapa jembatan gantung ini mendasar ya? Saya baru terpilih jadi gubernur di provinsi yang anggarannya paling besar, namanya Jakarta. Terus warga Serengseng Sawah itu sisi selatan Jakarta dekat Depok. Serengseng Sawah itu minta warga saya ke sana. Kenapa? Karena di sana ada jembatan Indiana Jones. Ya kan? Tahu kan jembatan Indiana Jones sana? Nah, jembatan itu, iya. Jembatan itu suara di dalam nggak masuk. Jembatan Indiana Jones. Nah, saya datang ke situ dan betul jembatan itu sudah banyak lubangnya, sehingga kalau nyebrang itu penuh dengan resiko, penuh resiko. Jadi warga di sana minta diperbaiki. Itu sampai di sana kan yang minta tokoh-tokohnya nih. Warga di sana itu bilangnya aman. Bukan hanya di Indonesia yang punya masalah sound system ya. Ingat-ingat ya itu. Jadi ya. Halo, tes. Ya. Jadi saya sampai sana masalah itu. Saya tanya dengan kepala dinas Bina Marga, ini kalau bikin berapa Pak jembatan ini? Sekitar 400 juta. Bentangannya itu kira-kira 50 meter, 40-50 meter. Dalamnya itu mungkin sekitar 10 meter. Dalam 10 meter itu tinggi ya Bapak Ibu ya. Kalau jalan 10 meter itu kalau lihat bawah bisa orang Jawa singgunan gitu. Itu apa ya? Gamang. Nah, apa yang terjadi? Anggarannya berapa Pak? Anggaran di Bina Marga itu hampir sekitar 3 triliun. 3 triliun rupiah. Terus ini ongkosnya cuma 400 juta. Terus dia bilang apa? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Karena ini Jakarta seberang Jawa Barat. Oke? DKI tidak boleh bangun di wilayah Jawa Barat. Yang kedua, sungainya milik Kementerian PUPR. Oke? Jadi nggak bisa. Maka itu berpuluh-puluh tahun nggak bisa dikerjain oleh kita. Apa yang terjadi? Sungai itulah pembatas kabupaten, pembatas kecamatan, pembatas desa. Begitu banyak ibu yang meninggal sebelum melahirkan karena tidak bisa dibawa ke puskesmas, karena tidak bisa melewati jembatan gantung. Begitu ada kejadian di Lampung, satu desa itu kalau orang nyebrang pakai apa, nyebrang kalinya aja. Tapi kalau pas kali pasang nggak bisa nyebrang. Satu ketika ada yang meninggal, makamnya itu di seberang sungai. Jadi harus dibawa melewati sungai. Pas airnya pasang, keluarganya tidak menunggu. Keluarganya merasa harus segera dimakamkan. Jadi nyebranglah dan lepas. Itu seperti pelepah pisang jenazah itu. Jangan buat rebutan. Nah, ini kejadian jamak di mana-mana Pak. Kalau peristiwa kecil, infrastruktur di Jakarta berita di semuanya. Tapi di desa tidak ada yang perhatikan. Nah, kami membuat namanya aksi bersama
tujuannya membangun jembatan gantung di desa-desa. Satu jembatan gantung cuma 300-400 juta dan dikerjakan secara lokal, fundraisingnya lokal. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini bukan hanya pada Pak Petaruka, tapi juga pada semuanya. Yuk bantuin itu Pak. Itu nyata terlibat di situ, dan begitu itu dibangun, desa itu berubah. Kami melakukan di Pandeglang, ada satu peristiwa yang mengharukan. Selesai pembangunan itu datang seorang anak perempuan yang bilang begini kira-kira, Pak Anies, sambil nangis nih, Pak Anies, coba Pak Anies datang ke sininya beberapa tahun lalu, ibu saya masih hidup. Ibunya meninggal karena tidak bisa dibawa ke rumah sakit saat komplikasi melahirkan. Ini jamak maksudnya. Cuman itu masuk dalam statistik angka kematian ibu melahirkan. Gak pernah ditengok apanya. Dan ini salah satu yang paling mendasar. Yuk bantuin itu. Itu efeknya bagi petani, bagi luar biasa. Ini senyap, tidak terlihat, tapi berdampak. Kalau boleh bantu, ada websitenya misalnya, ini saya sampaikan sekalian. Ada Instagramnya nih, namanya Aksi Bersama _ID. Itu Instagram. Websitenya aksibersama.or.id. Ya, pakai itu, yuk bantuin ke situ. Ada yang ikut ngurusin Heri. Ini coba berdiri. Ini Heri Darmawan namanya. Dia adalah insinyur penerbangan dari ITB. Kemudian sekarang dia menjadi yang mengurusi ini. Jadi sesudah ini kalau ada yang mau tanya lebih jauh bisa tanya sama Heri. Dan itu proyek itu dikerjakan di berbagai kabupaten di Indonesia. Bantu itu, insya Allah dampaknya luar biasa. Walaupun ini bukan infrastruktur yang besar-besar yang dikerjakan pemerintah. By the way, ini nggak pernah dikerjakan pemerintah karena kecil. Bahkan anggaran PUPR kali ini tahun 2025 ini berapa? 0. Boleh dicek, 0 untuk jembatan gantung di desa-desa ya. Oke, yang ketiga tadi, Tika. Mohon maaf sebelum ke melanjutkan pertanyaan yang keempat, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu. Bapak Ibu audiens yang parkir di sebelah secondary Westall College ini yang di belakang, mohon maaf untuk dipindahkan mobilnya karena berkaitan dengan tadi sudah ada izin maksimum sampai jam 8. Jadi yang kami khawatirkan adalah nanti gate-nya ini otomatis close. Jadi kalau boleh mohon Bapak Ibu izin untuk memindahkan sebentar, nanti bisa kembali lagi ke sini. Baik, ya, terima kasih pengumumannya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Tazkira, bahwa beliau ini adalah beasiswa Indonesia Maju, jurusannya HI, Hubungan Internasional, kuliah di salah satu university di Melbourne, dan sangat banyak banget menganalisa, belajar mengenai Indonesia, dan juga kita di sini sebagai ambassador of Indonesia. Namun in the other hand, katanya in realita kok politik di Indonesia ini sangat mengecewakan. Bahkan kami menganalisa di kampus dan juga di diskusi, bagaimana kira-kira nasihat Bapak yang terbaik agar kami selaku mahasiswa HI ini bisa terus menjadi ambasador. Ya, justru karena di HI Anda bisa bercerita panjang bahwa semua peristiwa itu dinamis. Kalau bilang demokrasi Indonesia paling kemunduran, kalau Amerika kemajuan nggak ya? Enggak, maksudnya Anda jangan kekurangan kata-kata gitu loh, kekurangan jawaban. Loh, ini di seluruh dunia. Di seluruh dunia terjadi deteriorasi terhadap demokrasi di seluruh dunia. Sekarang pertanyaannya, apakah di Indonesia hilang unsur-unsur yang memperjuangkan demokrasi? Enggak. Yang mau memperjuangkan demokrasi tetap ada, tetap bersuara. Nah, itulah optimisme. Apakah hari ini mereka sedang dominan? Belum. Tapi semua orang yang belajar sejarah tahu persis bahwa peristiwa itu tidak linier, selalu dinamis. Ada masa consolidating, ada masa deteriorating. Nanti consolidating lagi, deteriorating itu. Nah, cuman arahnya harus benar. Itu harus jagain. Jadi saya usul perbanyak wacana. Tidak perlu membela Indonesia secara buta. Jangan.
kampus itu harus objektif, tapi tidak harus netral ya. Jangan sampai netral dan objektif itu beda. Anda harus objektif tapi harus netral, boleh berpihak. Justru kampus harus menunjukkan sikap. Nah, di dalam membaca Indonesia, tempatkan itu dan berikan pandangan lintas waktu, bahkan kalau boleh nih lintas wilayah. Coba perhatikan di Asia Tenggara, ada 10 negara ASEAN, 5 negara ASEAN yang utama. Apakah di negara-negara lain demokrasinya seperti kita? Bagaimana kita dibandingkan yang lain? Jadi maksud saya, ya mungkin kritis ya, tapi suasana usaha untuk menjaga demokrasi itu masih ada. Saya lihat kekuatan pro demokrasi itu masih hidup, dan ketika ada usaha untuk menggeser itu masih bergerak, masih protes. Belum tentu selalu menang, ada kalanya menang, ada kalanya tidak, tapi ya itulah perjuangan. Nah, malah kalau saya boleh usul untuk Tika, kalau nanti Anda riset, saya usul jangan riset soal Indonesia. Kenapa? Nanti Anda pulang ke Indonesia menemui urusan di Indonesia banyak sekali. Sekarang Anda manfaatkan belajar di tempat lain yang serupa, yang setara, yang sebanding. Mana negara unitary, desentralisasi, demokrasi? Ayo, mana? Terus bandingkan yang skalanya besar. Ada Brazil, ada India, ada Cina, itu yang ukurannya gede, lalu ukuran yang lebih kecil. Jadi manfaatkan justru untuk belajar negara-negara lain, supaya ketika pulang Anda bisa mendapatkan inspirasi dari situ. Karena itu saya usul pada masyarakat Indonesia yang sedang belajar di luar, kalau ambil riset jangan malah fokusnya soal Indonesia, ambil riset negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, supaya jadi pelajaran. Biarkan orang asing meneliti Indonesia sekarang, tapi yang Indonesia meneliti tempat lain, jadi pelajaran. Toh nantinya Anda akan kembali ke Indonesia. Nah, dengan begitu Anda pulang dengan kekayaan wawasan, dan ini menjadi satu studi komparasi yang kita sangat butuhkan. Indonesia unik ya, tapi bukan paling unik. Dan kita punya contoh-contoh kasus banyak yang kita harus banggakan. Salah satunya ya, saya usul nih, banggakan bagaimana menjaga persatuan di Indonesia yang bangsa lain sulit lakukan. Ini di ruangan ini saya boleh tanya nih, yang asalnya dari Pulau Sumatera, acungkan tangan. Terima kasih. Yang kedua, asalnya dari Sulawesi, acungkan tangan. Sulawesi, ya. Oh ya, pecinya udah dapat itu. Bugis ya, Bugis. Yang dari Jawa, acungkan tangan. Ya tentulah 60% penduduk. Dari luar situ semua. Dari Kalimantan, Labuan Bajo, Madura sudah Jawa ya, masuk Jawa Timur kan ya. OTW ya, OTW. Menyatu itu harus menjadi contoh. Kalau boleh saya usul, Anda banggakan kemana-mana. Kenapa? Karena nggak banyak yang bisa seperti kita. India, apa bahasa resminya India? Kalau di parlemen pakai bahasa apa India? Bisa 3 bahasa. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Hindi, boleh bahasa daerah. Coba bayangkan kalau parlemen kita bisa pakai bahasa daerah. Kebayang nggak? Kita menyepakati bahasa bersama 17 tahun sebelum merdeka di seluruh dunia, nggak ada bangsa itu. Dan bahasa yang dipilih bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Sunda. Karena bahasa Jawa, bahasa Sunda terbanyak penggunanya, enggak tuh. Yang dipilih bahasa, gue tahu lah sejarahnya semua.
Tapi tunjukkan itu sebagai ekspor. Anda kalau mau belajar tentang kematangan berbangsa, belajar sama bangsa Indonesia. Disitulah tempat kita bisa nunjukkan kepada bangsa-bangsa yang lain. Eropa nggak bisa. Uni Eropa bahasa resminya apa? Bahasa Inggris. Inggris sudah keluar dari Uni Eropa. Prancis mau Jerman baca yang Prancis. Apa bahasa resminya di Uni Eropa? Ada 23 bahasa resmi di Uni Eropa. Itu artinya apa? Setiap pidato diterjemahkan. Hanya di Uni Eropa, parlemen itu di belakangnya ada penterjemah. Seluruh dokumen 23 bahasa. Dan itu artinya apa? Tidak mungkin punya angkatan perang yang kuat. Karena nggak mungkin angkatan perang pakai penterjemah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini sekalian, saya malah kalau ke Eropa selalu saya sampaikan, Anda kalau mau belajar tentang persatuan, belajarnya dari Indonesia. Dan itu orang Eropa nggak ada pilihan kecuali ngangguk-ngangguk gitu. Jadi ya kita memang punya ada aspek lemah, tapi kita punya juga aspek-aspek yang kita perlu tonjolkan. Bahkan demokrasi kita yang umurnya baru 26 tahun lebih ini, itu punya berbagai macam terobosan yang dunia heran. Cari negara yang mampu melaksanakan pemilu dengan segala macam kecurangan ya. Lah iya toh, bener. Tapi serentak tertib susah. Serentak, cari satu hari 900.000 TPS. Maksud saya, ya kita harus perbaiki. Oh iya, ada kecurangan, ada manipulasi, tapi dasar manajemennya itu ada. Tempat lain chaotic ya. Jadi saya usul buat teman-teman objektif, tidak perlu membela Indonesia yang salah, objektif, tapi menunjukkan Indonesia berada dalam sebuah perjalanan. Beri waktu untuk Indonesia itu bisa menjadi mature dalam semua aspek. Beri waktu, jangan dihukum karena belum tuntas perjalanannya, gitu ya. Oke, makasih. Ini sudah malam nih Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, karena memang waktu yang sudah cukup malam, tapi ada perwakilan dari youth ingin bertanya. Tadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah. Ini Salman dan Sabik. Tadi kamu dari depan pas ketemu Pak Anies sudah pengen, boleh nggak saya tadi tanya nanti ya, katanya gitu. Coba silakan, Sabik dulu silakan. Ayo adik, kamu mewakili ini kids nih. Singkat tadi ya. Assalamualaikum Pak Anies, nama saya Sabik, dan aku mau jadi presiden untuk di masa depan. Sabik, sini kamu sini. Siap, sini kamu udah sini. Nah, yuk, oke, yuk, gimana? I'm a big fan of you. Oh, thank you. And then I'm beginning to be your fan, huh? okay. So can you tell me like step by step how to be like a good president, amanah, fair, and honest president? This is heavy loaded questions. That's your questions. What grade are you in? 5? 5th grade? Yeah, 5th grade. Do you want to go university? Yeah, Where do you want to go? Oxford. Oxford. What field you want to study? What's the field that you want to study? What's the major? What's the subject that you like to study? I haven't decided yet. You haven't decided yet. Very diplomatic, ya. Very diplomatic. Thank you, Sadik. Thank you. Do you understand bahasa Indonesia? Yeah. Do you understand bahasa Indonesia? So you can course. speak bahasa, ya? Okay. So I can answer in bahasa Indonesia. Boleh. Boleh. Mana bapak ibunya ini? Mana ibunya? Ah, itu ibunya. Bapaknya mana? Oh, itu bapaknya. Ya. Terima kasih, Sadik. Gini, tadi ditanya bagaimana menjadi pemimpin yang Amanah, amanah, honest, dan honest, fair. Yeah. fair. Gini, Sadik, ini jawaban buat anak ya, bukan buat bapak-bapak ya.
namanya tanya-tanya juga anak-anak nih. Jadi Sadik, kamu dari sekarang start joining organizations. If there is any committee in your school, you participate, you get involved, and if they give you any role, just take it. Any role. It doesn't have to be a leadership role. Even being a followership role, you take that role and then take that as an exercise, as a practice, step by step. So whatever responsibility you're given, do your best and always be honest, hold integrity, and then you will train yourself to make honesty becoming your habit. Jadikan jujur itu sebagai kebiasaan sehingga memudahkan ke depan. Jadi latihan, jadi apa saja, nggak harus jadi ketua. Kadang-kadang nih anak-anak rebutan jadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua organisasi. Itu baik, kalaupun tidak nggak apa-apa, karena yang penting menumbuhkan kepemimpinan ya. Jadi be active in the classroom, active outside the classroom, and be a busy student. Kalau jadi siswa yang sibuk, berarti you're on the right track. If you have plenty of time for yourself, for doing nothing, you're on the wrong track. Okay? Bismillah, insya Allah nanti kamu jadi pemimpin ya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir Salman mewakili youth. Mana ini speaker? Ini mic-nya. Saya dikasih ke Salman. Ini mewakili youth. Silakan Salman. Yeah, go ahead. My name is Salman. I'm 19. I'm currently in my first year of uni at Deakin University. I'm one of the youth leaders in Melbourne. I'm in a few of my organization. Recently, I went to Turkey for a youth conference with young Indonesian Muslims from around the world, like America, Netherlands, Germany, and just Hong Kong and Taiwan. But I just want to ask you one message for the young Indonesian Muslims, like from around the world, on what they can do and like, I don't know, maybe take over the world, inshallah. Just like Muhammad Al-Fatih, he's my inspiration. Yeah, just a message, like a simple message for them to be in the right path, you know, to take over the world. Salman. Yeah. Yeah. Jadi kira-kira pertanyaannya, bagaimana bisa mewakili Indonesia di dunia? Yeah. So just like young Indonesian, like a message for young Indonesian. Message for young Indonesians, ya. Yeah. So you can like be the leaders of the future. Ya. Saya sering sampaikan kepada anak-anak yang mau pada berangkat di mana-mana. When you're away from the homeland, you represent us. Meaning, what you say, what you do, represent our nation. Everything you do, everything you say. So, jaga nama baik. Uphold highly the reputations of Indonesia. Reputasi Indonesia di junjung tinggi itu. Jaga nama baik Indonesia. Because with you, there's always a label, you're Indonesians. When you do something bad, it's Indonesians that pay the cost. That Indonesia that get the penalty. But when you do something great, it's Indonesia that also get the credits. So number one is that. Number two words, impress them. Wherever you are, whatever you do your best, and then exceed the expectations. So with that, the name of Indonesia will be respected, insyaAllah, through the youth. Jadi saya titip aja, dan ini sebenarnya berlaku buat kita semua kok. Kita yang berada di luar itu sebenarnya bawa nama Indonesia, seperti saya bilang tadi. Jaga nama baik dan bikin mereka kagum. Udah dua itu aja. Jaga nama baik, bikin mereka
kagum. Mereka tuh siapa? Orang non Indonesia. Insyaallah Salman seperti nama sahabat yang nanti akan bisa bikin bangga. Sahabat itu dari mana? Itu dia bawa nama baik siapa? Nama baik Persia. Dia nama baik Persia. Selalu ditanya Salman dari mana? Persia. Itulah yang disebut sebagai bawa nama baik. Bawa nama baik karena Salman dari Persia. Nah, Salman dari Indonesia. Nanti bikin nama baik buat Indonesia ya. Terima kasih. Bayakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian, Ya, jadi saya boleh kasih tutup ya. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah silaturahmi. Kami titip pesan tadi itu bisa untuk kita semua. Titip jaga nama baik. Lalu kabar di Indonesia ini banyak sekali. Banyak sekali teman-teman. Memang ada kabinet di sini, Pak? Nggak cukup, Mas. Lemari itu nanti. Nggak, itu gosip aja semuanya. Tapi gini teman-teman, saya ingin sampaikan pada semuanya, perjuangan untuk Indonesia lebih baik itu harus konsisten dikerjakan. Jadi saya berada dalam negeri, insya Allah akan terus memperjuangkan untuk Indonesia lebih baik. Dan saya berharap teman-teman yang di luar juga mari dukung itu, dukung usaha kita. Dan kita berharap ke depan bisa lebih baik. Dan pemerintahan sekarang semua yang dijanjikan harus dikerjakan. Jadi saya pernah ditanya, Pak, bagaimana Pak dengan janjinya gak realistis? Sehari ini udah gak perlu dibahas lagi realistis apa tidak. Dibahas realistis apa tidak itu saat kampanye. Sesudah ditetapkan semua janji harus dilaksanakan. Ya udah nggak usah dibahas soal realistis apa tidak. Itu pembahasannya dulu. Kalau hari ini janji rencana bikin 300 fakultas kedokteran, laksanakan. Rencana 19 juta lapangan pekerjaan, laksanakan. Membangun 3 juta rumah, laksanakan. Memberikan makan gratis bergizi untuk SD, SMP, SMA, ibu hamil, ibtidaiyah, thanawiyah, aliyah, laksanakan. Jadi kalau hari ini nggak usah bicara tentang realistis apa tidak, ini adalah masa untuk melaksanakan. Nah, itulah sebabnya saya selalu sampaikan, saya tidak kritik, saya ingin itu dilaksanakan. Nah, nanti pemerintah udah jalan 5 tahun, sudah jalan ya hampir 1 tahun. Kalau 1 tahun itu artinya 20%. Nah, 20% udah sampai belum? 10% janjinya. Kalau belum, yuk dicepetin yuk supaya bisa tuntas. Kenapa? Karena yang dijanjikan hal yang baik kok. 19 juta lapangan pekerjaan, emang nggak mau kalau ada itu? Maulah. 3 juta rumah, mau nggak mau kalau ada itu? Maulah. Dorong itu terjadi, dorong itu terjadi sambil kita bersiap untuk memperbaiki ke depan. Bismillah, insya Allah bisa terjadi perubahan di Indonesia lebih baik. Titip salam untuk keluarga yang hari ini belum jumpa, warga Indonesia lain di Melbourne. Insya Allah ini bukan perjumpaan terakhir, mudah-mudahan saya jumpa lagi di waktu yang akan datang. Sekurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah buat Pak Anies. Baik.